Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai pimpinan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini, saudaraku. Untuk itu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa buat anugerah-Mu di saat pagi hari ini. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, perlindungan orang benar adalah Tuhan. Perlindungan orang benar adalah Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur 118 ayat 8 katakan begini saudara. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak ada satupun tempat aman di dunia ini, tempat kita berlindung. Tak ada manusia dapat menjamin kita aman dan berlindung, karena semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Manusia ada batasnya. Makanya pemazmur tadi katakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Di dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Artinya saudaraku, adalah merupakan kesia-siaan berharap dan berlindung kepada manusia. Seberapapun besar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, entah itu orang nomor 1 di Indonesia, ya, presiden, jenderal, big boss, ya, siapapun tak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Dan sekalipun sudah dijaga dan dilindungi sedemikian rupa oleh tentara, oleh bodyguard, ya, mungkin siang dan malam dijagai begitu ketat, tetap saja ada celah yang bisa ditembus oleh musuh. Artinya saudara, manusia itu terbatas. Manusia adalah manusia yang terbatas, sekalipun mungkin punya kekuatan, sekalipun punya power, ya, di dalam dunia ini saudaraku, tetap ada celah, ya, untuk dapat ditembus oleh musuh, saudara yang kasih Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah kesia-siaan. Orang-orang kaya menjadikan harta kekayaan sebagai tempat sandaran dan perlindungan. Sebab harta dan kekayaan tak bisa memberikan perlindungan dengan sempurna, saudara. Sekalipun ya orang punya rumah mewah yang sangat megah,
ya, dilengkapi dengan sistem pengamanan yang begitu canggih. Ada satpam, ya, ada anjing penjaga, ya. Kalau saudara di kota Jakarta ini, saudaraku, ya, banyak orang-orang kaya itu, ya, sekalipun pagarnya sudah tinggi, ya, rumahnya besar, lalu ada satpam, masih saja ada juga anjing di sana. Untuk apa? Melengkapi, ya, supaya dengan satu harapan memberikan perlindungan begitu aman, saudara. Makanya, ya, suatu kali orang kaya ini, ya, di rumahnya ada satpamnya, lalu di pagarnya ditulisin, di sini ada anjing gila, ya. Awas, di sini ada anjing gila. Lalu di sini ada orang gila, gitu, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi orang sekalipun memiliki segala-galanya, sekalipun rumahnya mewah, dilengkapi pengamanan yang canggih, ada satpam, ada anjing, ya. Tetapi jika maut sudah datang menjemput, tidak ada satupun yang sanggup menghadang. Tidak ada satupun yang sanggup menghadang. Hanya Tuhan yang punya kekuasaan untuk apa? Melepaskan kita dari maut. Makanya Daud katakan di dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Daud menyadari yang bisa menyelamatkan kehidupannya itu Tuhan saja, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 62, Daud katakan begini, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya saudara, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, ya, itu hanya Tuhan. Hanya Dialah keselamatanku. Kita semua tentunya tahu siapa itu Daud. Daud adalah seorang raja. Dia punya pengaruh yang begitu hebat karena dia seorang raja, orang nomor 1 di Israel. Dia punya kekuatan, dia punya kekayaan, dia punya segala-galanya. Dia punya pengaruh yang begitu hebat pada waktu itu, saudara. Namun Daud tidak tautkan dengan apa yang ada padanya. Dia katakan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kata hanya perlu digarisbawahi. Artinya yang bisa membuat dirinya tenang, aman, nyaman, terlindung dengan sempurna, yang menyelamatkan kehidupannya itu hanya Tuhan. Dia katakan hanya, artinya satu-satunya. Dia menyadari bahwa apa yang ada padanya itu tidak menjadi jaminan untuk Daud bisa berlindung dengan sempurna, saudara. Apalagi pada waktu itu, ya, terjadi banyak masalah dalam kehidupan Daud. Anaknya sendiri Absalom ingin menggulingkan tahtanya. Namun dia menyadari kalau dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pasukannya yang kuat, ya, dia mengandalkan apa yang ada padanya, maka itu merupakan suatu kesia-siaan. Makanya dia katakan hanya Dialah keselamatanku. Daud menyadari yang bisa menyelamatkan dirinya itu hanya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sadari yang bisa menyelamatkan kehidupan saudara itu hanya Tuhan. Kalau saat ini saudara ada dalam pergumulan, ada dalam masalah besar, ada dalam kesulitan, ya, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan saat ini mungkin saudara ada dalam suatu posisi, situasi, kondisi yang menakutkan. Namun tatkala saudara dekat dengan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Daud katakan hanya Dialah gunung batuku, kekuatanku, keselamatanku. Hanya Allah yang kupercaya. Sadari saudaraku, bahwa kita ini terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia memprotek kita, melindungi kita. Dan Alkitab katakan sehelai rambut kita jatuh,
tanpa seizin Tuhan, itu pun tidak akan terjadi. Apa yang menakutkan dalam kehidupanmu? Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau ada di tempat yang aman dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau saat ini saudara jauh dari Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena apa? Untuk memperoleh keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain selain harus takut akan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Alkitab katakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Untuk melepaskan mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita orang-orang yang benar. Harusnya tempat andalan kita, harusnya tempat kita berlindung itu hanya Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu saudara dan saya, tak luput dari pandangan Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan Tuhan sedang mengamat-ngamati kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan melihat pada saat ini saudaraku. Dan kalau kita menjadikan Tuhan andalan dalam kehidupan kita, sandaran dalam kehidupan kita, maka saudara ada di tempat yang aman dalam kehidupanmu. Amin saudara. Dan Alkitab juga katakan di dalam Mazmur 34 ayat 8. Bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Maka Alkitab katakan Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Karena apa? Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya takut akan Tuhan, artinya mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada malaikat Tuhan yang selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, selalu mengawal kita, saudara. Karena Alkitab tadi katakan malaikat Tuhan berkemah. Bayangkan berkemah loh. Saudara perlu sadari bahwa setiap orang percaya itu dikawal oleh malaikat Tuhan. Ya. Minimal satu malaikat saudaraku mengawal saudara. Maka saudara ada di tempat yang aman. Jadi orang percaya itu dikawal oleh malaikat Tuhan. Ya, satu malaikat mengawal kita itu cukup saudara. Namun seringkali kita ini ya kalau berdoa mintanya dikawal beribu-ribu malaikat. Berlaksa-laksa malaikat, ya. Kita ini maruk saudaraku. Nanti yang lainnya tidak kebagian. Ya, kadang kita sering mendengar doa seperti itu, saudara ya. Biarlah Tuhan engkau mengawal kami dengan pasukan malaikatmu. Beribu-ribu, berlaksa-laksa. Wah, banyak banget saudaraku. Satu malaikat saja mengawal kita, kita aman. Ya. Dan saudara perlu sadari bahwa setiap kita orang percaya itu dikawal malaikat Tuhan. Amin. Dikawal malaikat Tuhan. Ingat, pada waktu Rasul Paulus sedang berlayar menuju ke Roma. Lalu kapal yang ditumpanginya itu dihantam angin badai begitu dahsyat. Dan orang-orang yang ada di kapal itu ketakutan semua. Saudara bisa baca nanti di dalam Kisah Rasul 27, saudara. Ayat 14 dan seterusnya sampai ayat 25. Pada saat orang-orang di kapal itu ketakutan semua. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan pada saat Rasul Paulus menyembah Tuhan, malaikat Tuhan berdiri di samping Rasul Paulus.
Dan Rasul Paulus katakan begini, sekiranya nasihatku kau turuti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Tentunya kita terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertapah hati. Karena tidak ada satu orang pun yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat, seorang loh, bukan banyak malaikat, bukan ribuan malaikat. Saudara nanti bisa baca itu dalam Kisah Rasul 27, ayatnya yang ke-22, 23, 24, saudara. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena engkau, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Saudara yang kasih Tuhan, seorang malaikat, satu orang malaikat cukup mengawal kita, melindungi kita. Dan ingat, Alkitab jelas katakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara dikawal oleh Tuhan dan meluputkan mereka dari mara bahaya. Amin, saudara. Berkemah itu artinya begini. Dimanapun saudara berada, ya, malaikat Tuhan itu mengawal saudara, melindungi saudara, ya, membawa tenda, berkemah kan, ya, saudara sedang di pekerjaan, ya, malaikat Tuhan, ya, gelar tenda, menjagai saudara, ya, lalu saudara pulang dari kerja, saudara di tempat lain, ya, sedang melakukan aktivitas, mungkin bertemu dengan teman, mungkin ada orang yang mencelakakan saudara. Ada malaikat Tuhan berkemah di sana. Luar biasa. Syaratnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Maka perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Karena ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani saudara, untuk melindungi saudara, untuk mengawal saudara. Jadi malaikat Tuhan itu diciptakan Tuhan untuk melayani orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi malaikat Tuhan itu tidak menerima penyembahan manusia, ya, karena dia sadar bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk melayani manusia. Ya, yang layak disembah adalah Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu diperintahkan Tuhan untuk mengawal saudara dan saya, melindungi saudara dan saya, dan meluputkan dari segala celaka, mara bahaya, apapun saudara gue kasih Tuhan. Untuk itu tidak ada satupun yang menakutkan dalam kehidupan ini, saudaraku. Kalau saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara takut akan Tuhan, artinya menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Bukti takut akan Tuhan adalah taat melakukan firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku firman, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang-orang yang benar adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Amin. Alkitab katakan di dalam Mazmur 118 ayat 15 dan 16 katakan begini. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Melalui apa? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya kita orang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara yang kasih Tuhan, yang utama yang perlu kita sadari, mari biar setiap kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan.
milikilah rasa hormat kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Hidup kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya tempat berlindung dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan berlindung pada kekayaanmu. Jangan berlindung pada jabatanmu. Jangan berlindung pada apa yang kau punya. Jangan berlindung pada kepandaianmu. Jangan andalkan kekuatan manusia. Manusia terbatas. Suatu kali segala yang saudara miliki tidak bisa menolongmu. Tetapi berlindunglah hanya kepada Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Makanya pemazmur katakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena manusia seringkali ingkar janji, saudaraku. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau dia sudah berjanji, dia akan genapi. Amin, saudara. Karena Alkitab katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya apa yang sudah difirmankannya pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan mau hidup dalam ketaatan, mau menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, artinya memiliki takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sekalipun saudara memiliki jabatan, harta, kekayaan, memiliki kekuatan di dunia ini, jangan berlindung pada semuanya itu. Karena suatu kali semuanya yang saudara punya itu tidak bisa menolong. Sekalipun saudara punya segala-galanya, jangan pautkan hatimu kepada apa yang engkau punya. Tapi tetap hatimu lekatkan kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Maka saudara ada di tempat tenang. Saudara ada di tempat yang aman di dunia ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar setiap kami untuk kami menaruh perlindungan hanya kepada-Mu. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, melalui iman percaya kami kepada-Mu, biarlah kami mau hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Mau melekat kepada Tuhan, mau taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kemurahan Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami, pimpin langkah kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Ampuni dari segala dosa kesalahan kami, bila Engkau yang membenarkan kami, sehingga kami layak dan berkenan selalu di hadapan-Mu ya Tuhan. Apabila ada di antara setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan hidup, yang saat ini sedang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang saat ini susah oleh karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan, Engkau memberikan penghiburan ya Tuhan. Kalau saat ini sedang ada di dalam ketakutan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan, kasih dan ketertiban ya Tuhan. Untuk itu roh ketakutan kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau tolong kami ya Tuhan. Kalau ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu, dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita,
masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari ruang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah